ya segitiga sama persegi panjang. Oke, ini udah konsisten, udah bagus ini. Persegi panjang, segitiga, dan ini nilai-nilainya. Kembali lagi, ini adalah tutorial lanjutan dari sebelumnya, dimana kita sudah menghitung objek. Nah, sekarang kita coba buat menghitung dan mengetahui shape apa itu gitu. Objek apa yang di situ tuh objek apa gitu, apa persegi atau segitiga seperti itu. Nah, di sini daripada terlalu lama videonya, tadi saya udah coba dari program yang sebelumnya ya. Di sini ada tambahan ini ke bawah lah, ini bisa dituliskan. Nah, ini ada, kita kan udah mengkontur dari hasil konturnya itu, kita udah mengkontur. Sekarang konturnya itu yang hijaunya itu yang kalau teman-teman lihat, perhatikan di videonya tadi, hijaunya itu kita hitung nilainya teman-teman. Nah, itu kan pasti kan kita pakai for gitu untuk menghitung dari, jadi jumlahnya. Kalau teman-teman ikuti dari video sebelumnya, atau bisa dulu tonton video sebelumnya. Nah, ini kan, ini nilainya hijau ini kan 1 nih, jumlah objeknya 1 kan. Itu kan 1 garis yang tidak terputus nih. Nah, ini dihitung teman-teman. Dihitung, ada nilainya gitu. Nah, itu kita pakai, itu kan tadi nilainya disimpan dalam jumlah. Nah, kita hitung di dalam jumlah itu. Kemudian pakai rumus ini. Jadi area konturnya itu kita hitung area konturnya. Kita menggunakan fungsi kontur area, dimana kita menghitung setiap objeknya. Jadi ini kan ada 1 objeknya, otomatis yang dihitung hanya kontur 1 aja dong. Kalau ada 3 nanti yang dihitung ada kontur 1, kontur 2, dan kontur 3, dimana setiap kontur itu adalah jumlah objek itu, segitiga atau lingkaran atau persegi itu. Jadi semisal ada 2 kayak gini nih, saya running lagi, ini kan ada 2. Nah, ketika jumlahnya 2 ini, nah ini kan kalau berarti kan ada 2 nih nilainya, itu menghitung satu-satu teman-teman. Nah, itu menggunakan fungsi kontur area seperti itu. Itu udah otomatis menghitung kontur yang di setiap ini ya. Di sini dalam hal ini tuh bendanya itu loh. Gitu. Tapi langkah pertama kita harus bisa memastikan dulu di situ objeknya, teman-teman. Seperti di tutorial sebelumnya, maka ini ada tutorial lanjutannya gitu. Kalau udah mengerjakan yang sebelumnya, tinggal ikutin aja di sini. Jadi kemudian di sini ada rumusnya, yaitu TR sama dengan, ini ada di internet teman-teman, silahkan bisa dicari cara menghitung rumus, cara menghitung luasan gitu, menghitung maksudnya cara object shape detection gitu. Nah, ini 4 dikali pi dikali area per perimeter dipangkat 2, dimana perimeter tersebut adalah arch length, fungsinya cv2.arch length, kemudian kontur 1, kontur i ini, dimana konturnya tadi ya bendanya tadi itu kan punya nilai, kemudian dipangkatkan, kemudian ada dibagi dulu dengan ini 4 kali pi kali jumlah areanya itu. Nah, ini namanya apa ya, TR itu ya, saya lupa. Jadi saya singkat TR gitu. Nah, ini kan udah ketahuan nih. Nah, yang perlu dilakukan, kita tes dulu satu-satu. Perlu diperhatikan bahwa ini beda-beda nilainya, tergantung posisi kamera, threshold yang dipakai, posisi kamera dan benda ini, luasan benda ini. Kalau teman-teman motongnya gede ya beda otomatis. Nah, kita perlu sesuaikan. Ini kalau kita lihat ini, kalau tangan saya gini, ini kan jelas beda tuh nilainya tuh kan, beda kan. Oke, kita lihat di sini, kemudian kita stop. Nah,
kita ambil nilai yang besar nih. Ini kan sekitar konsisten di 0,5 ya. 0,5 0,5 0,5 dan ini namanya bendanya segitiga 0,5. Oke, saya tulis dulu di sini if r atau ini kan tadi nilainya 0,5 dulu, tulis aja dulu bentar, nggak apa-apa, kita komen lagi biar nggak lupa kan. Kita ganti dengan objek ini, objek persegi panjang ya. Oke, ini kayaknya belum saya clear. Oke, masih jalan terus. Oke, kita lihat lagi. Nah itu kelihatan tuh 7 tuh. Nah ini kan 7 nih, 7 kan. Oke, ini kan ada perbedaan. Ini kan contoh ya teman-teman, jadi contohnya yang mudah aja gitu. Ntar teman-teman bisa kembangin sendiri untuk yang lebih kompleks bendanya. TR tadi 0,5 itu kan bentuknya segitiga. Oke, kemudian saya else bisa atau saya elif aja deh, persegi panjang. Oke, tadi kan sekitar 0,7 nih ya, saya kasih 0,5 aja gitu kan, biar di atasnya itu ini else nya lah istilahnya. Ini bisa biarkan aja. Kemudian saya print bentuknya. Oke, ini saya clear. Nah kita lihat ini, kita lihat apa yang terjadi. Nice, di sini kan terlihat nih ya, memang ada sedikit error dikit, itu nggak apa-apa lah, itu teman-teman bisa rapikan sendiri kodenya. Ini objeknya 1, kemudian saya ini kan persegi. Ini saya nggak tahu sih, ini ada 0,00 ini. Oke ya, saya gini aja deh, 0,00 ya, itu nggak usah deh. Ini sebenarnya bisa dikasih syarat lagi kalau 0,000 ini nggak usah ditampilin gitu, tapi udahlah, ini contoh aja. Kemudian saya clear dulu, kita hitung lagi yang segitiga. Oke, yang segitiga, apakah dia segitiga? Oke, segitiga ini ya. Nah ya lumayan konsisten lah. Kemudian saya kasih 2 objek. Nah ini kita lihat, ini objeknya 2 kan, 2 saya keluar. Oke, di sini 2 persegi panjang segitiga. Oke, yang persegi panjang nilainya segini. Mana sih, sebentar. Ini yang nilainya 0, sebentar, ini kenapa ya? Nah ini aja deh, yang 0,00 nya ini kok saya agak nggak tahu ini nilai. Mungkin ini ya, waktu menghitungnya itu ada 2 nilai gitu kalau diperhatikan itu. Nah ini aja deh, angka 0,692 ini itu kan tadi persegi panjang kan. Kemudian nah yang ini kok persegi panjang. Oke, saya naikkan seperti ini, atau ini 0,6 aja deh, 0,6. Ini kurang dari 0,6 juga. Oke, saya ulangi. Nah oke, ini kelihatan tapi masih ada segitiganya. Ini memang harus dituning ya teman-teman, di setting gitu. Nah ini kan kelihatan nih segitiga sama persegi panjang gitu.
segitiga persegi panjang, dimana nilainya, nah ini nih 0,5, yang ini 0,6 kan. Nah di situ itu cara mendeteksi shape. Nah di sininya seperti ini, kayak gitu teman-teman. Jadi setelah yang sebelumnya tadi kan hanya menghitung objeknya aja, kemudian kita kembangkan dari kontur itu kita bisa menghitung luasannya. Nah luasan itu kan pasti benda-benda satu dan yang lain itu kan berbeda-beda tuh. Nah itu kita bisa hitung kan. Ini kan punya karakter nilai lah, istilahnya kayak karakternya ini kan bisa dibedakan lewat ini kan, luasannya kan. Salah satunya lewat luasannya, dari bentuknya itu kan kita bisa bedakan lewat luasannya. Nah itu bisa kita hitung dengan kontur tadi, dengan rumus seperti yang sudah ditampilkan tadi, seperti itu. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk mengadjust nilainya benda-benda itu. Misal benda satu nih persegi panjang kan, nah persegi panjang ini dia nilainya harus berapa, harus tahu kan. Nah itu ditampilkan gitu teman-teman, kita tampilkan dulu, setelah itu kita syaratkan di if gitu. Nah seperti itu. Kemudian yang segitiga itu berapa gitu kan. Nah di sini ada yang perlu diperhatikan, di dalam pembagian itu kan nggak boleh hasilnya 0 kan. Jadi ini nggak boleh hasil perimeter ini, nilai perimeter ini nggak boleh 0 teman-teman. Itu bisa terjadi kalau misal ini saya gini kan, itu saya tutup tadi kameranya, jadi kan nggak ada yang terdetek gitu kan, itu 0 nilainya. Jadi jangan sampai kamera itu tidak ada canny-nya gitu, jangan sampai seperti itu. Nah itu ntar 0 juga gitu, jadi perimeternya jangan sampai 0 gitu. Itu teman-teman bisa sesuaikan di thresholdnya juga, pengaturan kameranya seperti apa, seperti itu. Oke, jadi itu saja tutorial kali ini, shape detection ya. Kita belajar shape detection dengan canny, dengan deteksi tepinya itu canny namanya ini. Nah ini segitiga dan ini persegi panjang. Kalau 2 ya segitiga sama persegi panjang. Oke, ini udah konsisten, udah bagus ini. Persegi panjang, segitiga, dan ini nilai-nilainya, dan objeknya ada 2. Kalau 3 gimana? Oke, 3 masih error, itu perlu dituning lagi. Seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Terima kasih, sampai jumpa.